Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terjadi lagi kasus korupsi di Subang, Jawa Barat. Pembangunan gedung instalasi bedah sentral atau gedung IBS RSUD Subang, Jawa Barat pada tahun 2016 yang bersumber dari dana alokasi khusus atau disingkat dengan DAK tahun 2016 ternyata telah dicemari penyelewengan anggaran dari pihak pemegang proyek. Wow, ini kasus korupsi teman-teman. Terjadi lagi di kota Subang, Jawa Barat yang beritanya sudah sangat viral sekali teman-teman. Kasus korupsi pembangunan gedung IBS di RSUD Subang, Jawa Barat tersebut berhasil rupanya diungkap oleh Kejaksaan Negeri Subang dengan menetapkan satu tersangka berinisial S, yaitu selaku Direktur Utama PT Bangun Mandiri Persada sebagai penyedia jasa bangunan gedung tersebut. Kasus korupsi menjadi salah satu polemik di masyarakat atau di negara kita ini yang harus diperangi. Pak Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa akan memberantas korupsi para koruptor atau kasarnya adalah maling negara, ya kan? Teman-teman, coba bayangkan, maling ayam, maling motor, maling kelinci, itu babak belur bukan main, dihajar habis-habisan oleh massa. Tapi koruptor dengan triliunan, dengan miliaran, dengan ratusan juta rupiah, dan itu anggaran dana dari negara dimakan, dikorupsi. Oh, luar biasa. Ini sebenarnya kejahatan yang paling fatal adalah korupsi. Coba kalau misalkan di Indonesia ini hukumnya seperti Korea Utara, Kim Jong-un. Ini sudah habis dari dulu koruptor-koruptor yang merugikan negara, yang merugikan masyarakat. Kita lihat masih banyak sekali masyarakat yang susah, masih banyak sekali masyarakat yang miskin di Indonesia ini. Tapi koruptor di sini diberitakan di Subang ini, yaitu memperkaya diri, guys. Dari anggaran 9,1 miliar rupiah, dikorupsi 1,66 miliar rupiah. Akhirnya gedung yaitu terbengkalai. Ini terjadi di kota saya, guys, di Subang, Jawa Barat, dan beritanya masih baru, guys. Oke, guys, doakan para koruptor ini. Semoga diberikan kesadaran. Jangan mengulangi kembali. Coba kalau misalkan hukuman di Indonesia ini seperti Korea Utara, bagaimana nasib dari para koruptor ini, guys? Langsung dieksekusi, ya kan? Ya, ini cerita di Korea Utara, guys. Ini kan kita di negara Indonesia, ya kan? Luar biasa menarik, guys. Korupsi makin merajalela. Koruptor atau intinya adalah maling, guys. Yang maling ayam babak belur. Yang maling duit triliunan, miliaran, babak belur apa kagak? Oke, itu hanya cerita di masa lalu. Yang jelas sekarang di kota Subang, Jawa Barat, gedung terbengkalai, guys. Karena uangnya sudah dikorupsi sebesar 1,66 miliar rupiah. Ini dugaan korupsi, guys, beritanya ya. Oke, ikuti terus perjalanannya. Nanti kita lanjutkan pembahasan kasus Subang yang masih rincung, masih berputar-putar di tempat ya. Sekarang obstruction of justice pun belum ada kejelasannya. Jangan lupa like, komentar, dan klik tombol subscribe ya, guys. Dukung channel saya agar saya tambah semangat untuk memberitakan berita-berita viral di Indonesia ini. Waduh, korupsi lagi nih, guys, di kota Subang, Jawa Barat, yaitu terkait pembangunan gedung IBS di RSUD Subang, Jawa Barat merugikan negara 1,66 miliar rupiah dari anggaran 9,1 miliar rupiah. Wow, korupsi, guys. Korupsi merajalela nih, guys. Korupsi di Indonesia ini masih banyak, guys. Pak Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya sudah menjelaskan dan sudah wanti-wanti akan memberantas korupsi, guys, di Indonesia ini. Karena negara ini banyak sekali dirugikan, guys.
APBN, dan intinya bantuan-bantuan pun tidak nyampe guys ke warga masyarakat. Ini terjadi lagi di Subang, yaitu pembangunan gedung IBS guys di RSUD Subang, Jawa Barat. Bayangkan guys, ini lumayan besar guys, 1,66 miliar rupiah guys. Ini pembangunan terbengkalai. Wow, luar biasa guys. Ini sudah ada lagi maling. Lalu apa yang pantas hukuman buat para koruptor ini? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Semangat terus, intinya untuk mengikuti pemberitaannya, dan masih banyak lagi berita-berita yang lain yang tak kalah menarik guys. Luar biasa ya, korupsi ini makin merajalela di negeri kita ini. Pembangunan gedung instalasi bedah sentral atau IBS RSUD Subang, Jawa Barat pada tahun 2016 yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK tahun 2016 ternyata dicemari penyelewengan anggaran oleh pihak pemegang proyek. Kasus korupsi pembangunan gedung IBS RSUD Subang tersebut berhasil diungkap oleh Kejaksaan Negeri Subang dengan menetapkan satu tersangka berinisial S selaku Direktur Utama PT Karya Bangun Mandiri Persada sebagai penyedia jasa pembangunan gedung IBS tersebut. Dalam kasus tersebut, negara mengalami kerugian 1,66 miliar rupiah dari total anggaran 9,1 miliar rupiah. Kepala Kejari Subang Bambang Winarno mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan dalam kasus pembangunan gedung IBS RSUD Subang, pihak Kejari Subang menemukan sejumlah kejanggalan yang merugikan negara. Menurut Bambang, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Negeri Bandung, terdapat kekurangan volume pekerjaan signifikan pada proyek ini. Dikatakan Bambang, proyek pembangunan gedung IBS ini dengan total alokasi dana sebesar 9,1 miliar rupiah. Lanjut keterangan Bambang, dalam kasus korupsi pembangunan gedung IBS RSUD Subang tersebut, terdapat berbagai kejanggalan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pelaksana proyek. Kemudian pada tahun 2018, proyek lanjutan gedung IBS ini kembali dilaksanakan tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang sesuai aturan. Selain itu, kata Bambang, laporan konsultan pengawas yang menyebut pekerjaan telah selesai 100% pada Desember 2018 ternyata tidak sesuai kenyataan. Akibat pembangunan yang tidak sesuai, kata Bambang, hingga saat ini gedung instalasi bedah sentral RSUD Subang, Jawa Barat belum dapat difungsikan akibat kerusakan struktural yang signifikan. Akibat perbuatannya, saat ini tersangka S mendekam di sel tahanan Lapas Kelas 2A Subang sebagai tahanan titipan kejaksaan. Tersangka terancam pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana ke-1 dengan ancaman penjara selama 4 tahun ditambah dengan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan.